Barakallahu fiik Ustaz Abu Fatih Al-Adnani. Subhanallah Bapak Ibu, sudah jam 11 kurang 4 menit. Kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Mungkin Ustaz dipandu apa pakai tulisan atau langsung bisa ajukan jari. Mungkin ibu-ibu pakai kertas bisa ditulis kemudian dikasih depan. Subhanallah Bapak Ibu, tadi ada catatan luar biasa dari Ustadz Abu Fatih Al-Adnani. Jadi ketika kita mendengarkan tadi paparan, ada penyesalan di diri kita. Jadi mudah-mudahan tadi menjadi inspirasi kita untuk semangat. Saya juga baca sempat tadi di sini Ustadz tulis ada nenek-nenek yang 70 tahun itu bisa menghafal Al-Quran, ada yang 80 tahun bisa hafal Al-Quran. Dan ternyata pun Rasulullah dulu diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Itu pun para sahabat yang masuk Islam di usia 50-60 tahun, mereka juga banyak yang menghafal Al-Quran. Jadi tidak ada batasan umur, ternyata tidak ada kalimat terlambat selagi kita mungkin masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon Bapak Ibu bisa mengajukan jari siapa yang mau tanya. Waktunya nanti ini sudah pukul 11 kurang 3 menit, nanti insya Allah kita sepakati jam setengah 12 kurang 5 atau kurang 10 menit sebab zuhurnya agak ke sana, jadi jam 12 kurang seperempat zuhurnya. Jadi insya Allah masih ada waktu banyak untuk tanya jawab ini. Ini saya lihat tadi banyak yang sempat menitikkan air mata. Saya pun tadi terenyuh ketika Ustadz bercerita tentang orang yang buta itu Bapak Ibu ya, subhanallah. Jadi mudah-mudahan ini ada kebaikan. Monggo sebutkan namanya Pak. Assalamualaikum Tat. Nama saya Toha dari Ketanggan Tat. Mau tanya pendekatan kepada anak kecil seusia PAUD dan SD yang paling efektif untuk anak tersebut cinta pada Al-Quran Tat. Artinya menanamkan pada anak untuk mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya minta maaf ya, barangkali kalau berbicara tentang teknis, saya bukan praktisi di dalam, ya, belum pernah menjadi praktisi dalam pendidikan tahfidz, jujur harus saya sampaikan, ya. Namun yang paling mampu kami gambarkan adalah sebagaimana yang sudah kita lakukan. Prinsip yang pertama adalah keteladanan itu kata kunci pada semuanya. Jangan pernah berharap anak kita jadi begini begitu kalau kemudian bapak ibunya jauh dari apa yang dia sampaikan. Ya, ini menjadi kata kunci. Kita akan capek sekali berharap dengan kondisi kita yang jauh dari harapan kita sendiri. Ya. Yang kedua, secara umum tidak ada anak-anak yang semacam itu butuh hal-hal yang khusus, itu tidak ada. Ya. Jadi anak-anak ini sebenarnya apa yang digambarkan oleh bapak ibunya, kalau mereka sanggup memberikan keteladanan, anak ini akan merasa bangga, pengen seperti bapak dan ibunya. Jadi sesekali anak-anak kita perlu ditanya oleh orang lain, "Nak, kamu seneng gak sama abimu? Apa yang kamu sukai sama abimu?" Nanti anak itu akan mengucapkan jujur. Ya. Kalau dia menyaksikan bapak ibunya dengan kondisi yang seperti yang bapak ibunya inginkan, mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit bagi anak-anak kita, ya, untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Jadi kami merasakan untuk anak-anak kayak begitu itu udah tiap hari apapun yang kita sampaikan, walaupun mungkin itu direkam dan tidak muncul, suatu saat tiba-tiba dia mampu mengeluarkan memori tersebut. Kemudian yang kedua, berbicara tentang cinta Quran, maka memang anak-anak ini otomatis harus diberi semacam kontranya, Pak. Sulit air itu bercampur dengan minyak, itu sulit, ya.
Yang ada adalah air ini akan betul-betul jernih kalau tempatnya jernih. Maka sulit tahfidzul Quran dengan menyediakan tontonan berjam-jam setiap harinya. Ya, dia baru akan bisa kalau di rumah kita misalnya tanpa televisi, tanpa tayangan, tanpa hal-hal yang sifatnya melenakan. Nah, disitulah kemudian anak akan terbelokkan kepada hal positif. Jangan pernah punya pikiran, wah kasihan anak terbebani, dia stres nanti begini begitu. Enggak, Pak. Ya. Faktanya anak-anak yang hari-harinya ini mereka hidup dengan Quran, anak umur 7 tahun itu ngapal Quran, sempat main enggak itu, Pak? Hah? Sempat kok mereka, bisa enggak stres begitu kan? Kenapa? Ya, enggak mungkin ada orang kemudian ngapal Quran kalau stres itu kita enggak pernah dengar ceritanya. Ya, yang ada itu adalah justru orang yang tidak punya hafalan. Hidupnya gampang stres, ya. Wallahu alam, ini barangkali yang pada prinsipnya adalah bangunkan keteladanan, kemudian kurangi hal-hal yang sifatnya bisa membelokkan mereka dari keseriusan. Kenapa? Hari ini anak-anak kita dominasi bermainnya sudah tidak sehat, ya. Hal-hal permainan-permainan yang melenakan dari tujuan. Bandingkan dengan yang namanya Imam Nawawi ketika kecil diajak bermain, jawaban dia mampu menjawab dengan ayat ahasiban nasu annama khalaqnahum abasa wa annahum ilaina la yurja'un. Apakah manusia menyangka bahwa hidup itu hanya untuk main-main? Itu bisa menjawab anak umur 7 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Abu Sifa dari Ringin Arum. Ingin bertanyakan satu, kapan gerakan tahfidz di Indonesia itu dimulai? Kok kayaknya dulu waktu kami kecil kok nggak seramai sekarang gitu kan. Yang kedua, idealnya usia berapa anak itu dimasukkan ke rumah tahfidz Al-Quran itu? Biar yang paling ideal itu usia kira-kira usia berapa gitu tadi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bisa dijawab langsung. Ya, mungkin tidak ada di antara kita yang bisa menjawab kapan pastinya. Karena kalau orang mengatakan kok nggak pernah lihat, nggak pernah merasakan, bukan berarti nggak ada kan? Ya, coba orang anak-anak artis itu kira-kira ngerti tahfidz nggak mereka? Nggak bakal ngerti. Kenapa? Ya walaupun ada sekolah tahfidz, ada sekolah ini, mereka nggak bakal tahu kenapa, itu bukan dunianya masalahnya. Jadi hanya tidak bisa dipungkiri dalam 5 tahun terakhir ini fenomena pondok pesantren tahfidz sebenarnya, ya contoh kami pun punya pesantren tahfidz itu sudah sejak tahun 2000-an ya, tetapi popularitasnya barangkali baru dalam beberapa tahun terakhir ya, ketika kemudian pondok-pondok tahfidz ini dibomingkan oleh media ya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang kapan idealnya, kalau kita melihat para salaf, mereka rata-rata dipatok umur 7 sampai 10 tahun itu sudah hafal Quran. Dan sekali lagi, anak itu sejak dalam kandungan sudah punya kemampuan untuk mendengar ya. Anak umur 1 tahun, 2 tahun sudah punya kemampuan mendengar. Dan Al-Quran itu patokannya adalah apa yang didengar. Metodenya adalah ya, nomor 1 adalah as-sam'u, inna sam'a wal basar. Jadi nomor 1 telinga. Nah, berbicara telinga, anak-anak kecil ini punya kemampuan merekam yang luar biasa. Makanya kalau pertanyaannya terkait kapan memulai hafalan, sejak dalam kandungan pun sudah bisa dimulai. Tapi kalau pertanyaannya adalah kapan mulai dimasukkan dalam rumah tahfidz, tentu psikologi anak ini beda-beda Pak. Ya, ada anak kita yang memang nggak mau lepas dari orang tuanya, tentu jangan dipaksakan. Ya, saya termasuk yang tidak menyekolahkan anak di pesantren kecuali minimal lulus SD. Kami pengen anak-anak ini bersama bapak ibunya tumbuh sempurna sampai nanti dia masuk usia jenjang SMP. Tapi ada juga sebagian ustadz kami yang nggak mau melepas anaknya sampai jenjang SMA, biar dia selama 14-15 tahun sempurna kasih sayang bapak ibunya. Tetapi ada juga yang sejak SD sudah dilepas karena dia melihat bahwa bapak ibunya lingkungannya tidak kondusif, kemudian bapak ibunya juga nggak punya kemampuan, maka disekolahkan tentu bisa lebih baik. Tapi kalau ada bapak ibunya punya kemampuan, saya tetap menyarankan sebaiknya itu menjadi ladang amal bapak dan ibunya.
Satu hal yang perlu kami ingatkan, Bapak Ibu sekalian, terutama bagi Bapak Ibu kandung, kita akan amat sangat menyesal kalau anak-anak kita itu hafal Al-Fatihah bukan dari lisan kita, tapi dari lisan ibu guru TK-nya. Besok dia sholat seumur hidup, yang dapat pahala itu Bapak Ibu gurunya, bukan orang tuanya. Kita akan sangat menyesal kalau anak kita mengucapkan bismillah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan bapak ibunya yang ngajari. Besok dia setiap berzikir yang dapat pahala mereka, bukan kita. Ya. Maka semua yang sifatnya dasar, alif, ba, ta, itu kalau bisa bapak ibunya. Nah, guru di sekolah itu hanya melanjutkan. Tapi bibit kita yang punya. Ini perlu kami ingatkan, Pak, ya. Jangan pasrah bongkoan. Apalagi pasrah kemudian nggak mau bayaran. Wah, ini sudah nggak dapat apa-apa, ya. Bapak Ibu hanya cuman jadi tempat jalan lewat buat anaknya lahir ke dunia, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa, ya. Kalau dia membayar sekolah saja, itu pahalanya baru 2 kok. Apalagi kemudian dia tidak punya kontribusi apa-apa. Karenanya untuk yang dasar-dasar yang bakalan dipakai seumur hidup, tadi ya, Al-Fatihah, surat-surat pendek, zikir-zikir pendek, sebisa mungkin ini yang ngajari bapak dan ibunya, bukan guru TK-nya. Ya, tapi kalau bapak ibunya nggak ngajari, yang ngajari guru TK-nya, itu berarti investasi luar biasa para guru TK. Anda akan panen pahala selama-lamanya, selama anak itu menggunakan. Tapi penyesalan buat bapak dan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ustadz Abu yang saya hormati, barangkali sekian banyak yang hadir di sini, saya adalah orang yang paling menyesal di dunia ini. Karena usia saya sudah lebih daripada 60 tahun, saya kok tidak bisa menghafal Al-Quran. Barangkali ini karena lingkungan hidup saya yang dulu, walaupun saya sekolah di agama, tetapi saya tidak hafal Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang pendek itu memang hafal. Ya. Oleh karena itu, bagaimanakah upaya kami untuk bisa menghafal Al-Quran yang setua saya ini? Ya, ya. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang ada yang bertanya kepada saya sendiri belum bisa menjawab, Pak. Yaitu mengenai masalah penulisan Al-Quran yang berbeda-beda antara satu mushaf dengan mushaf yang lain. Pakai contoh demikian. Surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu Ibrahima pakai ya, Pak. Hima pakai ya. Kemudian ada lagi yang Ibrahima pakai alif. Ibro pakai alif. Kemudian ada lagi yang Ibrahima pakai tanda seperti seperti Pak. Iya, begitulah, seperti koma begitu itu. Ini yang benar yang bagaimana? Kemudian berikutnya adalah menurut pengalaman dari masyarakat ataupun yang telah dipelajari oleh masyarakat bahwa jumlahnya Al-Quran itu ayatnya ada 6.666. Padahal sebetulnya adalah 6.326 kalau tidak salah. Begitulah. Ini yang benar yang mana? Ini yang perlu dijawab oleh Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bambang dari Berangsong. Berangsong dari Pegandon. Kapunten Pak Bambang kelebihan. Ya, yang pertama prinsip sederhana, Quran itu dibaca berulang-ulang. Saya yakin, jadi ada seorang ustadz dari Malaysia yang kemarin mengingatkan, Quran itu bukan untuk dihafal, tetapi Quran itu diulang-ulang. Ya, nanti mesti hafal sendiri. Ya, persoalannya kita ngulangnya baru berapa kali. Ya, bandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Jadi sederhananya adalah tanpa harus kita serius menghafalkan, kalau itu dibaca secara berulang-ulang, maka akan tetap ada pengaruhnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan membaca kisah Bapak umur 60, 70, 80 ada, kita jadi teringat kisah yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hajar yang nggak bisa apal-apal lalu ngelihat air yang menetes. Ya, keyakinan inilah yang membuat kita kemudian akan mendapatkan karunia Allah.
saya hanya minta mengajarkan satu tips saja. Banyak sekali di antara kita yang menginginkan sesuatu, dia lupa minta kepada Allah yang maha memampukan. Maka apapun keinginan kita, nomor satu kita minta dulu karunia itu kepada Allah, supaya Allah memudahkan permintaan kita. Secara teknis barangkali tidak di sini tempatnya membicarakan bagaimana 60 tahun tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan tulisan, saya mungkin tidak bisa menjawab secara detail Pak, tetapi pada zaman Nabi semua kalimat huruf-huruf itu tidak seperti zaman sekarang. Yang namanya huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf nun itu sama melengkung gini semua, nggak ada titiknya. Apalagi kalau kemudian modelnya alif bengkong, alif lurus dan sebagainya. Itu baru muncul pada zaman Abu Aswad Ad-Duali. Kenapa? Karena yang paling penting itu suaranya, bukan tulisannya. Ya. Nah, cuman karena umat Islam sudah menyebar kemana-mana, harus ada tulisan yang disepakati. Nah, di situ ada sejumlah ulama dari masing-masing negara yang punya karakter yang berbeda. Maka di situ kemudian ada yang disepakati tentang tulisan-tulisan Al-Quran tadi. Makanya kalau kemudian kita lihat antara satu mushaf dengan mushaf yang lain, itu tergantung riwayatnya siapa. Yang kita kenal, kita menyebut dengan nama Mushaf Madinah. Riwayat yang kita baca, riwayatnya Hafiz an Asim. Qiraahnya Hafiz an Asim itu berbeda dengan qiraahnya yang lainnya, ya. Tapi semuanya nyambung kepada Rasulullah dan Rasul mengizinkan itu semuanya. Jadi apa yang diizinkan Nabi itu yang kemudian disepakati. Jadi di zaman Nabi saja tidak tunggal, beda-beda bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga tentang ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dari ibu-ibu. Dari Ibu In, ini malah pakai ditulis nomor teleponnya sekalian di sini. Pertama, Ustadz Hafid pada usia berapa? Apa motivasi secara pribadi? Yang ketiga ini sama dengan Pak Bambang tadi, Ustadz saya sebutkan. Jadi tolong dijawab Ustadz mungkin sebentar saja. Masih banyak. Ya, Ibu, Bapak kalau nanya saya sudah hafid belum? Belum, saya katakan belum hafid. Ya, kita masih, ketika kemudian kita mempelajari begini tekad, ya, karena kita dulu tidak sekolah di pondok tahfidz, kemudian tahfidznya pada masa lalu tidak sebagaimana tahfidz pada zaman sekarang, ya. Tetapi subhanallah, kami sudah punya target, ya. Pokoknya sampai kapanpun nanti ini termasuk target yang harus kita masuk di dalam agenda hidup kita. Ya, namun insya Allah kami tadi sudah paparkan dalam tulisan, para sahabat saja mulai menghafal umur 40 tahun ke atas, sebagaimana Rasul baru mulai menghafal umur 40. Ya, usia saya sekarang 40 dengan beban yang bermacam-macam. Memang tahfidz ini termasuk di antara yang sempat terkalahkan, ya, sempat terkalahkan. Tapi subhanallah ini bagian daripada motivasi kami juga untuk memiliki tekad, mudah-mudahan kalau tidak sampai selesai pun anak-anak kami bisa melanjutkannya, ya. Jadi kalau pertanyaannya tahfidz belum Bu, ya, tapi mudah-mudahan itu sudah masuk dalam agenda kami, kita pengen sebagaimana yang kita tuliskan. Selanjutnya Ustadz ini ada dari ibu-ibu. Assalamualaikum. Saya pernah membaca bahwa mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun jadikan dia seperti raja. 7 sama 14 tahun jadikan dia seperti tawanan. Nah, ini kok ekstrim sekali nih Bu. Kemudian 14 sampai 28 tahun jadikan dia seperti teman. Apakah itu ada dasarnya Ustadz? Itu pertanyaan seperti itu. Ya, pertama itu dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dan memang itulah prakteknya. 1 sampai 7 tahun seperti raja. Jadikan mereka raja yang bijaksana. Raja itu memang kemauannya harus dituruti. Dan kita harus menjadi pelayan bagi mereka, ya. Anak 1 sampai 7 tahun permintaannya apa saja nggak bisa kita tahan, ya. 3 tahun jam 12 malam minta buatin susu, ya kita buatkan. Ini ya, ini ada pembahasannya sendiri ya tentang ini. Kemudian anak umur 8 sampai 14 tahun dia seperti budak, dia seperti tawanan, dia seperti prajurit. Anak umur 7 sampai 14 itu jangan dijadikan raja. Jadi mereka harus diatur, maka Islam kemudian memberikan beban-beban kepada mereka
sudah diwajibkan sholat, umur 7 tahun sudah diajari, 10 tahun boleh dipukul, sudah harus mulai menutup aurat, sudah harus mulai dikenalkan batasan laki perempuan, sudah mulai dikenai beban, sudah mulai diajari berbagai aturan dan larangan, tidurnya harus mulai dipisah, laki dan perempuan, ranjangnya tidak boleh disatukan, dan lain sebagainya. Mereka harus seperti tawanan. Kalau anak 7-14 tahun dikasih laptop sendiri, dikasih HP sendiri, bubar nantinya. Ya, baru umur 15-28 jadikan dia seperti teman atau seperti menteri. Menteri sudah bukan disuruh-suruh lagi, dia sudah diajak diskusi. Lah kalau bapak ibu misalnya punya anak 17 tahun baru disuruh sholat, telat. Ya, 17 tahun baru diajari sholat, ngelawan dia. Kalau dia ngelawan umur kecil kita jewer bisa, 17 tahun ngelawan. Mau kita jewer, kira-kira nangkis enggak? Tangkis, badannya anaknya lebih besar dari ibunya. Jadi 17 tahun itu sudah waktunya diskusi kepada mereka, bukan lagi nyuruh-nyuruh. Ya, jadi demikian, itu dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada pertanyaan lagi dari Merangsong, 2 pertanyaan Ustadz tapi satu saja, ini yang satu agak melenceng dari materi. Bagaimana cara tips untuk membentengi anak-anak agar tidak terpengaruh terhadap yang namanya ghazul fikir atau perang pikiran? Dijawab Ustaz, sebentar saja. Bapak Ibu sekalian, ya, setiap ada teknis yang disampaikan oleh Ustadz Faudil Adim yang namanya pendidikan imun, pendidikan imunisasi. Imunisasi itu beda dengan sterilisasi. Sterilisasi itu anak tidak ngerti apapun yang terkait dengan jahiliyah. Beda dengan imunisasi. Imunisasi anak mengerti ada masalah, tetapi dia mengerti jalan keluarnya. Anak ngelihat ada orang pacaran, tapi anak punya pikiran, itu haram, itu dosa. Anak ngelihat ada perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi anak kemudian tahu, ini nggak boleh, ini dilarang agama. Dia bisa mengatakan, Bi, ini kan haram ya hukumnya, itu namanya imunisasi. Nah, caranya bagaimana? Setiap kali anak menyaksikan sebuah peristiwa yang mungkar, orang tua segera turun tangan. Nah, itu tidak boleh, ini hukumnya haram, ini syubhat, ini makruh, ini sunnah. Maka dengan sendirinya nanti anak segera mengerti saat itu. Sebab apa? Semua yang disaksikan oleh anak masuk ke mata dan di telinga mereka itu akan menjadi memori. Nah, pada saat itu memorinya masih belum ada namanya. Dan semua yang belum ada namanya netral, hukumnya boleh-boleh saja. Maka orang tua harus segera memberi nama. Ini haram hukumnya. Ini tidak boleh, ini makruh, ini sunnah. Supaya anak kemudian segera memberi nama file yang ada di otaknya tadi dan dia kemudian bisa berinteraksi dengan nama tersebut. Ya, kalau tidak kita beri sejak kecil, lihat nanti anak telanjang ini itu melakukan perbuatan yang dilarang, bebas dia ketika tidak mendapatkan peringatan dari orang tuanya. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ini ada 2 pertanyaan dari 2 kertas yang beda tapi agak sama, saya gabungkan saja. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini malah komplit namanya. Saya adalah orang yang baru hijrah Pak Ustadz, bahkan saat ini pun masih belajar membaca Al-Quran dengan tanda baca yang benar Pak Ustadz. Mungkin enggak Pak Ustadz orang yang miskin ilmu seperti saya ini bisa jadi penghafal Al-Quran, sedangkan saya minta dipondokkan di pesantren, tidak berani ngomong kepada orang tua dengan melihat keuangan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak disebutkan umurnya berapa ini. Ya, Bapak Ibu, ini tantangan bagi lembaga pendidikan tahfidz, ya Ustadz ya. Iya. Ya, tantangan ini sudah teknis banget begitu kan ya. Butuh eksekusi dari tenaga-tenaga lapangan. Bagaimana banyaknya rumah-rumah tahfidz dengan berbagai macam metode dan variasi ini akan memberi laluan bagi Bapak Ibu yang punya keinginan ya untuk sebagaimana yang kita ceritakan ya, karena memang pengalaman dari yang kita baca, kita tulis, kemudian kita saksikan, tidak pernah ada pintu yang tertutup buat siapapun yang punya tekad kuat. Ini harus ditanamkan betul ya. Jadi tidak pernah ada pintu yang tertutup. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk minta kepada Allah agar dibukakan semua pintu-pintu yang bisa menyampaikan kepada kita. Dan kabar gembira kepada mereka yang bacaannya masih terbata-bata, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi 2 pahala. 1, pahala membacanya. 2,
pahala repot dan susahnya membaca. Ya. Jadi itu merupakan kebahagiaan, walaupun itu juga merupakan kesedihan sebetulnya. Tapi kebahagiaannya adalah Allah akan memberikan ganjaran 2 kali lipat bagi yang bacanya belum lancar. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita sulit menghafal Quran, itu tandanya surat tersebut masih cinta sama kita untuk terus disapa. Ya. Jadi berbahagialah kalau kita ngapal surat ini kok nggak hafal-hafal, berarti dia sangat mencintai kita supaya kita membaca dia terus begitu. Ya. Gitu Pak ya. Jadi insya Allah Ibu nggak perlu merasa kecewa, nggak perlu merasa khawatir. Mudah-mudahan itu tanda Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita agar kita selalu membaca surat cintanya. Masih ada 3 pertanyaan. Yang satu keluar dari tema gimana Ustaz? Masalah talak ini. Masa hafal Quran kok tanyanya masalah talak ini gimana? Ini nggak tahu ibu-ibu. Jadi masalah talak satu talak 3 gimana? Tinggal apa mau dijawab masalah talak ini Ustaz? Enggak nyambung ini. Udah Pak Ki, nanti ditanyakan ke ahlinya saja mungkin. Ini masalah, mungkin Ustadz kalau mau jawab nanti coba dibaca aja Ustadz. Tulisannya aja, masalah talak 1, 3. Ya, bagaimana hukumnya jika suami pernah mengucapkan kata talak sampai 3 kali dalam waktu satu waktu? Walau yang diucapkan kata itu talak siji, tapi sang istri belum paham arti kata talak. Sampai belasan tahun bersama dan waktu itu sempat sang suami mengajak untuk rujuk, tapi tidak ada reaksi saya mengucap syahadat. Apakah permintaan kami masih sah? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya perlu dijawab nggak ini bab talak ya? Nanti ibunya bisa datang nemui saya. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya jawab. 18 tahun kami mengajar bab nikah ya. Jadi kalau di luar saya lebih dikenal Ustadz akhir zaman, tapi kalau di pesantren saya Ustadz pernikahan. Karena 18 tahun mengajar bab nikah untuk santri-santri lulusan terakhir. Begitu Bu ya. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, 2 sekaligus. Bagaimana cara yang efisien untuk menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan menjaga hafalannya pada usia yang sudah tidak muda lagi? Yang kedua, sekaligus metode yang paling mudah dan melekat untuk sekaligus paham makna dan makhrajnya. Terima kasih, gitu pertanyaan Ustaz. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan terbuai dengan kata-kata mudah ngapal Quran, gitu ya. Kadang-kadang kita terbuai, tapi faktanya memang kita tidak siap untuk membayar harganya. Ya, kalau ngapal Quran itu mudah, sebagaimana iming-iming. Mudah, semudah Al-Fatihah, semua orang bisa. Tapi faktanya ternyata tidak, ya. Dan Rasul sudah mengingatkan hafalan Quran itu gampang lepas seperti lepasnya onta, ya, yang tidak diikat. Dan itu sudah banyak bukti. Karenanya Allah mengistimewakan para hafidhul Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan pernah berpikir begini, gimana caranya saya bisa sabar banget tanpa harus membaca bab sabar, tanpa harus latihan. Ya nggak bisa, gitu ya. Ada ibu-ibu bilang begini sama anaknya, nak, Mbok kamu tuh ya sing nurut. Gimana Umi bisa sabar? Kalau kamu itu nurut, taat, insya Allah Umi sabar. Tapi kalau kamu ngeyel, bandel, diajari nggak nurut, ya Umi, ya. Kira-kira ini ibu yang baik nggak Pak? Yang namanya orang sabar itu pasti diuji. Nah kalau anaknya nurut, soleh, taat, lalu ibunya kemudian baik-baik saja, ini bukan ibu yang sabar. Ya, cinta yang hebat itu adalah mencintai orang yang sulit untuk dicintai. Kalau cinta sama anak yang pinter, soleh, gampang nggak Pak? Gampang. Mencintai anak bandel, nakal, berung, ya itu cinta yang hebat. Maka menghafal Quran kira-kira begitu gambarannya. Jadi ini semua sangat teknis sekali Pak ya, tidak bisa kita jawab dengan begini, harus sampai pada metode-metode. Ya, dan itu nanti sudah pada teknis di lapangan. Silahkan Bapak Ibu datang lembaga-lembaga tahfidz seperti rumah tahfidz Quran kita ini, ya. Di situ para hufat mengajarkan berbagai metode tadi. Kalau di Solo kita kenal namanya Ustadz Al-Qasimi, punya metode sendiri. Masing-masing orang punya metode yang berbeda-beda, ya. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan
kondisi masing-masing. Secara umum kalau kita punya kemampuan bahasa Arab akan jauh lebih mudah menghafal Al-Quran ketika kita bisa memahami kosakatanya. Demikian. Ini sekali ada yang lupa Ustadz, penutup pertanyaan terakhir penutup. Ya, ini saya bacakan aja. Bagaimana Ustadz mensikapi keadaan akhir zaman ini? Pada akhir-akhir ini Islam yang karena perbedaan pikiran atau fikir, jadi saling membenci, saling memurtadkan, saling mengkafirkan. Tolong ini mungkin penyikapannya gimana? Ini pertanyaan dari yang tadi, tolong dijawab Ustaz sebentar aja, ini waktu sudah jam 11:30. Bapak Ibu sekalian, fitnah akhir zaman salah satunya adalah fitnah duhaima. Duhaima artinya da'awatun mudillat, dai-dai, seruan-seruan yang sesat, seruan yang batil, pemikiran yang menyimpang. Di antara pikiran yang menyimpang di akhir zaman yang berkembang adalah semua isme dan paham yang menyelisihi syariah. Ada sekulerisme, ateisme, komunisme, zionisme, hedonisme, humanisme. Tetapi di tubuh umat Islam ada juga yang tidak kalah bahayanya, yaitu paham Syiah, paham takfiri gulat dan murjiah gulat. Kalau yang tadi disebutkan ini terkait dengan paham takfiri ekstrim. Takfiri ekstrim ini adalah paham yang begitu gampang menjatuhkan vonis kafir kepada siapapun yang berbeda pendapat dengan kelompoknya. Dan ini punya daya rusak luar biasa ke tengah-tengah umat Islam. Ya, karenanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya beberapa kali kalau sudah masuk dalam perdebatan dengan kelompok-kelompok semacam ini, jadi mirip seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Kalau debat sama orang pinter, aku bisa menang. Tapi kalau lawan debatnya orang bodoh, wes aku mesti kalah. Nggak pakai standar debatnya, nggak pakai ilmu, itu kan? Yang sini begini, yang ini begitu, nggak ada definisi ilmu yang disepakati. Walau alam yang kami saksikan, fenomena takfir ekstrim ini banyak sekali mengabaikan ilmu, tidak mengakui adanya perbedaan pendapat. Satu-satunya yang benar adalah mereka. Karenanya sikap yang terbaik diam. Tarkul jawab lil jahil jawabun, meninggalkan jawaban buat orang jahil ya itu adalah jawaban. Jadi jangan terlalu gelisah dengan fenomena macam kayak begitu untuk kita tanggapi secara berlebihan ya, karena mereka sulit sekali untuk tunduk kepada ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir mungkin bisa dikasih kesimpulan Ustadz 2 atau 3 menit untuk penutup kajian pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang mengkerucut kepada tema siang hari ini sebagai closing statement bahwa kita bersyukur di usia kita yang barangkali sudah cukup lanjut 40 ke atas, 40 tahun ke atas khususnya kepada bapak-bapak yang memasuki usia begini adalah usia yang amat sangat menentukan untuk nasib sampai akhir hayat kita. Kalau hari ini kita punya keinginan untuk berubah, mudah-mudahan sisa umur kita yang 40 ke atas ini adalah fase yang Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ya. Karenanya saya katakan tadi tidak pernah ada kata terlambat. Walau usianya sudah 40, 50, 60. Karena di dalam Islam innamal a'malu bil khawatim. Amal yang paling menentukan itu adalah amal yang penutupan. Bukan yang masa lalu. Ya. Tetapi amal yang nanti akan kita lakukan detik sebelum kita meninggal dunia. Karena kita tidak tahu kapan matinya, maka saat inilah kita mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik buat sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita memiliki hari akhir yang baik dengan doa yang kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka khairu amalina khawatimah wa khairu umurina awakhirah wa khairu ayyamina yauman alqaka fih. Ya Allah, kami mohon kepadamu amal yang terbaik adalah yang penutupan, umur yang terbaik adalah yang penghabisan, dan hari yang terbaik adalah hari terakhir perjumpaan denganmu. Mudah-mudahan statement terakhir ini menjadi konklusi dari apa yang kita kaji, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa seperti doa yang tadi kita minta. Demikian waktu saya kembalikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ustadz Abu Fatih Al-Adnani yang telah memaparkan materi
kajian bedah buku negeri-negeri penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi penyemangat kita untuk putra-putri kita untuk selalu menghafalkan Al-Quranul Karim, juga khusus untuk kita semuanya yang masih sudah usia setua ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk selalu menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, saya sebagai moderator yang memimpin memandu acara pada kesempatan siang hari ini. Apabila ada salah, ada kekeliruan dalam ucapan, dalam memimpin atau dalam memandu acara pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan Ibu sekalian, Bapak sekalian memberikan maaf kepada kami sekalian. Demikian dari kami, kita kembalikan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Ustadz Mas Duki sebagai moderator dan juga Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Jamaah sekalian, alhamdulillah sebelum kita memasuki acara yang lain, ini kita umumkan bahwasanya infak pada kajian bedah buku kali ini adalah Rp2.484.000. Semoga ini semua menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah prakata dari pendiri rumah Quran kita kepada beliau pendiri Bapak Kiai Haji Nasri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, rahimakumullah. Yang terakhir sebagai prakata dari kami, bahwa kami yang tergabung dalam Yayasan Rumah Quran kita bersama teman-teman yang lain, bersama yang dipimpin Ustadz Satoto, Ustadz Zaki dan sebagainya, pada siang hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan. Mudah-mudahan acara yang kami buat ini minimal akan mampu menjadi motivasi bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, dan akan menjadi motivasi bagi kita untuk mencintai Al-Quran, membacanya, memahami, dan bisa menghafalkannya. Dan terakhir, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara siang hari ini banyak kekurangan, terutama mungkin dengan tempat yang mendadak kita rubah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua itu tidak mengurangi dari makna acara yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Kedepan insya Allah kami mohon doa restunya, Yayasan Rumah Quran kita akan bisa lebih berkiprah bersama-sama dengan kita semuanya di dalam mendidik anak-anak kita untuk bisa lebih mencintai Al-Quran. Terutama mungkin di lingkungan kita bisa mencintai para tahfidz Al-Quran yang baik, yang akan mampu menjadi pencerah di kehidupan masyarakat di sekitar kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas prakata dari pendiri rumah Quran kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah bedah buku negeri-negeri akhir zaman, acara kita bedah buku ini disponsori oleh beberapa PT besar, yaitu Aga Karya Weleri, PT Rinron Berkah dari Purin Kendal, Kencana Offset Weleri, Sik Water Game Weleri, Mebel Rejo Sari Weleri, dan PT Gajia Kaliwungu. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kami umumkan kepada peserta yang mendapatkan door prize ini, panitia melihat dari mungkin jarak tempuh ataupun dari kedatangan peserta yang dilihat dari daftar kehadiran. Yang pertama untuk ikhwan diberikan kepada Bapak Rukun Slamet. Ini datang dari Pemalang. Nanti hadiah langsung bisa diminta kepada panitia Ustadz Satoto ataupun Ustadz Zaki. Yang kedua adalah
Bapak Hamas Genuk dari Semarang. Dan door prize yang ketiga untuk ikhwan, untuk yang tamu hadirin laki-laki adalah Muhammad Yusuf S dari Kendal. Untuk door prize akhwat didapatkan oleh Ibu Tika dari Weleri, yang kedua Siti Nurhaliza dari Trate Mulyo, dan Ibu Tuminah dari Pucangrejo. Hadiah nanti bisa diambil pada setelah acara selesai. Pengumuman selanjutnya adalah kami dari Rumah Quran kita membuka kajian bagi ibu-ibu di Rumah Quran adalah mulai bulan Februari mendatang. Mulai bulan Februari 2016 ada kajian tahfidz, yaitu halaqah tahfidz. Nanti yang bersedia untuk belajar membaca Al-Qur'an, belajar menghafalkan Al-Qur'an bersama-sama, nanti bisa mendaftarkan. Yang kedua adalah tahsin, ya, belajar membaca Al-Qur'an bagi yang buta huruf maupun yang sedang melancarkan bacaan membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah terjemah Al-Qur'an. Itu pengumuman dari kami, dan sedikit kami perkenalkan Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Beliau bapak dari 10 orang anak. Saat ini masih sibuk mengajar di pesantren Darussahadah dan tinggal di lingkungan Pondok Pesantren Darussahadah Boyolali. Kegiatan-kegiatan organisasi yang beliau ampu, yang beliau tekuni, yang beliau geluti, sangat tidak kita kira. Beliau menjadi Dewan Syariah MUI Surakarta, menjadi Dewan Syariah BMT Arafah, dan juga pimpinan toko buku Arafah. Juga mempunyai kesibukan, ya, sebagai penulis buku, ya, yang sudah diterbitkan sekitar 25-an buku, dan juga poster-poster dakwah yang beliau terbitkan sekitar 50-an lebih poster yang sudah diperjualbelikan. Sekian dari kami, akhirul kalam. Kita berikan penutupnya, yaitu doa kepada beliau Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup mari kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khaira amalina khawatimahu wa khaira umurina awakhirah wa khaira ayyamina yawman nalqaka fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ustadz Abu Fatihah dan Ustadz Mas Duki bisa meninggalkan tempat terlebih dahulu. Kami ulangi kepada para pendaftar nanti yang akan mendaftarkan bagi ibu-ibu untuk belajar tahfidz, tahsin dan terjemah Al-Qur'an. Rumah Quran kita membuka pada bulan Februari 2016. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.